Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Perkenalkan, saya kembali Brenki. Kali ini saya di Waduk Jatibarang, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Hari ini kita akan review Mazda CX-5 tipe Touring tahun 2015. Oh sebentar, tapi di mana mobilnya? Kita cari dulu. Ayo. Ya. Oke, ini dia mobilnya. Ini adalah tipe Touring sekali lagi ya, Mazda CX-5 2015, warna putih metalik. CC-nya 2500, bahan bakarnya bensin ya, bensin Pertamax dan lain-lain itu tidak berturbo. Jadi 2500 bensin tidak berturbo. Kemudian transmisinya otomatis Triptonic. Sayangnya nggak ada pedal shift. Itu sebenarnya salah satu yang saya sayangkan. Kenapa? Karena termasuk SUV yang mewah. Kenapa? Karena pajaknya sudah mencapai di atas 7 juta rupiah. Yang menjadi kesan pertama bagi saya, mobil ini kita lihat sendiri, desainnya sangat maskulin ya, desainnya sangat maskulin, kemudian modern. Kalau bisa dikatakan arogan dari lampunya. Ini kalau nyala DRL-nya, kemudian lampunya nyala, itu kalau diperhatikan seperti mata hewan. Entah itu keinginan Mazda itu mendesain seperti mata elang ataukah yang lain, saya kurang tahu. Saya juga belum sempat searching tapi belum menemukan apa istilahnya. Barangkali teman-teman ada yang tahu istilahnya desain lampunya, bisa disampaikan di komen ya. Kalau desain sih menurut saya tidak, dari samping itu tidak begitu istimewa. Kenapa? Tidak beda jauh dengan rivalnya, yaitu CR-V dari Honda, dan barangkali X-Trail yang 2.5 itu. Cuman ini memang sepertinya satu-satunya yang pakai velg ring 19. Kelihatan lebih bongsor mobilnya. Kalau dilihat itu seperti lebih tinggi, lebih garang gitu ya. Cuman velg itu juga menurut saya punya kekurangan. Walaupun itu velg bawaan pabrik dan bannya juga Toyo, tetapi ketika dia lewat di jalan yang keriting, itu getarannya kerasa sekali. Ketika ban itu bergeser, misalnya berbelok sambil nikung, itu kayak ada getaran yang tidak enak di, misalnya kita injak rem itu kerasa di pedal rem, atau kalau kita injak gas getarannya itu sampai pedal gas. Jadi itu saya kurang tahu apakah semua Mazda atau memang ini ada sesuatu yang kurang, karena ini kan memang pesanan dari Pak Michael dari Sleman. Memang beli bekas, cuman yang saya rasakan sementara sih itu. Kalau suspensi kita tidak bisa bilang kekurangan ya, suspensinya memang agak keras. Kenapa? Karena memang SUV segmentasinya beda. Jadi CR-V, CX-5 dan X-Trail memang karakter suspensinya memang agak keras, tetapi dia memang barangkali mengejar stabil ya ketika dipakai buat bermanuver, dipakai di jalan bebas hambatan, barangkali sih itu. Mazda mempunyai ciri khas di teknologi mesinnya. Jadi dia menamakan engine mereka itu pakai nama Skyactiv. Barangkali saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail soal Skyactiv, tetapi dari pengalaman saya sendiri kemarin dari Jakarta itu termasuk konsumsi BBM-nya termasuk sangat irit. Untuk 2500 cc lewat tol terus ya, dari Jakarta sampai Semarang itu habis antara 250 sampai 300 ribu, dimana saya pernah pakai Accord itu 2000 cc itu habis hampir 400 ribu. Termasuk bagus juga mungkin teknologi ini. Itu hanya pengalaman saya saja, atau memang itu yang diinginkan oleh Mazda, teknologi yang presisi dalam tenaga dan bahan bakar.
Oke teman-teman, saya sudah ada di dalam kabin. Ketika kita masuk pertama kali barangkali melihat banyak tombol ya, jadi memang terlihat sangat modern mobil ini. Ya itu yang saya harapkan, harusnya ada pedal shift tapi belum ada, ternyata nggak apa-apa. Sunroof ya, tipe touring juga sudah sunroof, tipe Grand Touring juga sunroof. Tapi kalau Grand Touring itu kalau nggak salah electric seatnya itu 2. Ini joknya kulit bawaan dari sana, asli joknya kulit. Kemudian audio kontrolnya di sini kayak mobil Eropa banget ya, Mercy, BMW gitu ya. Handrest dipastikan untuk penumpang tidak usah coba, pasti lega ya. Memang SUV memang harapannya untuk kenyamanan, jadi memang tidak dipaksa untuk memuat banyak orang ya. Ini maksimal 5 orang. Ini bisa dibuka. Oh, dan nyalakan dulu ya. Kemudian hampir semua Mazda itu ada i-stop system, kayak motor Honda bebek, motor Matic-nya Honda itu ada yang otomatis bisa berhenti sendiri mesinnya. Tetapi kalau orang yang jarang memakai Mazda atau baru pertama kali, barangkali ini kalau i-stopnya nyala tidak dimatikan sama pemiliknya, misalkan dipakai sopirnya atau dipakai temennya, barangkali bisa kaget. Jadi waktu itu saya juga pernah pakai Biante. Saya tahu kalau mobil itu ada i-stopnya, cuman pas posisi di telepon, jadi kayak ngangkat telepon karena kayaknya Mas Wahid yang telepon itu, mobil mati tetep gitu. Saya kaget, aduh kenapa nih? Tapi ternyata ada indikator i-stopnya yang berkedip-kedip. Oh berarti ini i-stopnya yang bekerja gitu. Ada settingannya kok, bisa dimatikan. AC panelnya udah apa sih ini? Digital ya. Seperti ini ya, memang modern sih. Parking sensor bisa dimatikan. Kemudian ini untuk handremnya sudah elektrik juga. Kemudian apa lagi, ada mode sportnya dan yang tidak sport. Kemudian tilt steering teleskopik. Untuk head unitnya ini 7 inch bawaan dari Mazda. Kita untuk kontrolnya bisa dari sini. Nah ini bisa ya. Nah ini, atau dari sini juga bisa sih. Ini andonya, ini buat geser. Kalau buat navigasi juga ada itu, tinggal diklik aja dari sini, tek. Nah itu kurang lebih seperti itu sih. Memang sudah fiturnya sudah cukup mumpuni. Sound systemnya bagus sekali. Ini di tengah juga ada speaker kanan kiri, semuanya. Bawaannya mereknya itu. Mobil SUV memang tidak seperti mobil MPV atau keluarga akomodasinya ya, atau city car. Jadi memang sedikit kadang sering saya temui sedikit sekali untuk misalnya kayak penyimpanan memang sedikit. Ini cup holder cuman ada 2 di depan ya, di kanan kiri nggak ada. Kemudian lacinya ya hanya segini saja, standar, nggak ada tambahan yang lain. Jadi memang penyimpanannya bisa dikatakan cukup saja, tidak memadai terlalu banyak. Oke teman-teman, ini kita tepatnya di Jatibarang ya, Jatibarang ya, saya ulang lagi, memang tidak jauh dari pusat kota Semarang, sekitar perjalanan barangkali setengah jam kalau tidak macet. Termasuk wisata yang terjangkau untuk teman-teman dan keluarga barangkali. Ada ini loh, ada speedboatnya juga loh ini. Ada speedboatnya juga, cuman ini mungkin nggak beroperasi kali ya, atau memang pengunjungnya jarang. Saya sih sekitar 3 kali ke sini, dulu pernah 3 kali ke sini, itu rame juga, rame, banyak plat jauh juga ke sini, atau barangkali sedang berkunjung ke keluarga dan jenuh di mall
Semarang kan di bawah kan paling mall gitu ya, seperti kota-kota yang lain. Ini termasuk lumayan karena jalannya lebar, halus sampai sini, tidak terlalu menanjak. Berbeda ketika kita mau ke Bandungan, itu kan di kampung tapi lalu lintasnya juga crowded dan nanjak. Mungkin tempat ini juga jadi alternatif untuk keluarga barangkali. Gantikan dulu soal Jati Barang, kita kembali ke Mazda CX-5 yang kita review. Untuk sensor parkir sudah termasuk ya, sensor parkir, kamera mundur memang sudah ada, sudah bawaan Mazda. Oh ya, untuk keamanan memang Mazda sudah menunjang mobil itu dengan satu ABS, yang kedua stability control, kemudian yang ketiga airbagnya ada beberapa, ada di penumpang depan sama kayaknya kanan kiri juga ada. Harga tepatnya saya lupa loh, karena mohon maaf karena memang ada banyak sekali perburuan, jadi saya harus buka catatan. Seingat saya di angka 300-an. Ini bagasinya teman-teman, luas sekali memang karena 2 baris saja yang dipakai ya. Jadi bagasinya luas. Ini ada ban cadangannya, masih pakai kaleng, ringnya 19 juga. Ini untuk towing, ini towingnya. Kemudian apa ya ini, perlengkapan yang lain ya, ada charger ini, apa sih namanya, buat ngecas, power outlet. Betul, power outlet. Kalau misalkan barangkali teman-teman ingin membawa barang yang agak banyak ya, ini jok baris kedua bisa ditekuk rata nih, tinggal dipencet aja sudah jadi rata sama bagasi belakang. Itu memudahkan teman-teman kalau mau dorong barang atau mau dorong masuk atau mau dorong keluar barang ya. Ini muat enggak sih, 3 sepeda nih, sepeda lipat maksudnya. Luas juga ini. Oke teman-teman, sekarang kita untuk coba tes jalan ya. Untuk pintu kanan kiri termasuk kedap, jadi nggak ada suara dari luar yang bersifat apa ya, yang dari luar lah, yang di sebelah kanan kiri itu. Tetapi untuk rodanya yang masih ini jalannya bener ya. Nah, untuk suara rodanya masih masuk ke dalam. Untuk kedapan kabinnya termasuk baik sih untuk SUV. Karena mohon maaf ada beberapa yang lain yang memang suara dari luar tuh kerasa banget masuk. Nah ini kalau jalan keriting kayak gini nih. ABS-nya berfungsi dengan baik, artinya ketika kita rem tidak langsung berhenti secara spontan, mungkin hitungan 3 detik ya baru kerasa nyengkramnya. Itulah fungsinya untuk keselamatan kita semua. Ketika kita berkendara ada sesuatu yang mendadak kita rem, memang nggak bisa langsung berhenti, tapi kurang lebih hitungannya ya 3 detik 5 detik itulah. Kita nanjak ya, coba nih mereknya, termasuk sangat mumpuni. Walaupun ini belum mode sport, ini masih mode standar. Mungkin kalau mode sport lebih galak lagi, kemudian kalau triptonic juga pasti lebih agresif lagi. Baik teman-teman, demikian review saya hari ini mengenai Mazda CX-5
tipe touring tahun 2015. Semoga tetap bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video-video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dah. Yuk 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. 1, 2, 3. Oke, ini dia mobilnya.